Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari kelas THIB, NIM 05061282227038, MK Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, bagaimana urgensi internasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam mengurangi kehidupannya, sebuah negara, nation state, selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya, agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama, bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia menginginkan diri sebagai diri satu bangsa. Baik, materi pertama yakni 1. Makna integrasi nasional. Upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah, dan proses penyatuan wilayah dalam suatu identitas. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kedua, jenis-jenis integrasi. Pertama, ada beberapa jenis integrasi, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku, perilaku negatif. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integritas wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotaan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Ketiga, integritas elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan pemerintah merdekatan, perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit di massa. Keempat, integritas nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang dipertemukan dalam memelihara tertib sosial. Integritas tingkah laku, perilaku negatif menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang berintegritas dan yang diterima demi pencapaian bersama. Baik, materi ketiga yaitu pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Berbakti 2010 dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkebas legislatif merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya dapat diciptakan apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integritas diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas yang baru yang diciptakan. Identitas nasional, misal bahasa Indonesia dan simbol negara. Keempat, integritas versus disintegrasi. Kebalikan dari integritas adalah disintegrasi. Jika disintegrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dalam pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatuan padu antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Suatu hal yang dapat terjadi masyarakat bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya, yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, seperti menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Apakah disintegrasi berarti pembauran atau penyatuan? Apakah istilah nasionalisme bisa disamakan dengan istilah bangsa? Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal apakah yang diintegrasikan? Dan mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi?
Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? C. Menggali sumber histori sosial politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi nasional. Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Apakah dalam hal integrasi bangsa sebenarnya hal apakah yang diintegrasikan? Mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Menggali sumber histori sosial politik tentang integrasi nasional, perkembangan sejarah internasional di Indonesia. 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi nasional. 3. Model integrasi nasional di Indonesia. Pertama, model integrasi bersifat kemaharajaan atau Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas di struktur konsentitas dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan, Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar dan pasisir yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Ketiga, tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antar negara seperti Kamboja, Ayodhya, dan Thailand. Kedua adalah model integrasi nasional. Model integrasi atau lebih tepatnya disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada abad 10 dengan wilayah terbentangnya dari Sabang sampai Merauke. Perintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat yang memerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari antebra atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. 2. Model ketiga, model integrasi nasional di Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasi bangsa di Indonesia sejak beragam merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksud agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasa wilayah. Integrasi ketiga ini bermaksud untuk pembentukan kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru dan kesadaran kebangsaan yang baru. 2. Perkembangan integrasi di Indonesia. 1. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat diciptakan integrasi masyarakat yang akan bersatu meskipun berbeda suku, ras, dan agama ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyat dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya dicerai-berai. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi yang juga menjadi sarana persatuan masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dan satu kesatuan pelayanan. Keempat, ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka kemungkinan masyarakat tetap bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang dipersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan bangsa Indonesia
Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan akan miskin, sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa. Mereka yang diuntungkan serta yang mendapat kekayaan secara tidak adil. D. Membangun argumen tentang dinamika tentang integrasi nasional. 1. Dinamika internasional, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit bangsa, integrasi tingkah laku. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.